Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang sensor dan transducer. Sensor dan transducer merupakan salah satu materi yang berasal dari mata kuliah dasar instrumentasi elektronika di Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, Bekasi. Yang pertama, industri membutuhkan sistem instrumentasi elektronis sebagai masukan ke dalam sebuah proses pengendalian. Besaran masukan itu dapat besaran mekanik, kimia, dan proses fisik, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan masukan itu, maka diperlukan metode atau cara untuk mengubah besaran tersebut menjadi besaran listrik. Untuk mengubah besaran tersebut diperlukan sebuah konverter atau pengubah, yaitu berupa transducer dan sensor, yang kali ini akan kita bahas. Yang pertama, sensor. Sensor adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan sering berfungsi untuk mengukur magnetus sesuatu. Jadi fungsi sensor adalah untuk mendeteksi saja. Transducer berasal dari kata transducer. Transducer dalam bahasa Latin yang berarti mengubah. Sehingga transducer dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Jadi konverter sebenarnya adalah transducer itu sendiri. Karakteristik dari sensor dan transducer yakni yang pertama, linearitas adalah ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara kontinu. Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Tanggapan waktu pada sensor menunjukkan seberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan-masukan yang diberikan. Selanjutnya, ketidaklinearan. Tadi dibahas tentang linearitas. Nah, sekarang ketidaklinearan. Ketidaklinearan yaitu daerah mati, dead zone. Artinya adalah ketika telah diberikan masukan, keluaran belum ada gitu. Jadi masukannya ada tapi keluaran belum ada. Baru setelah melewati nilai tertentu atau ambang tertentu, ada keluaran yang proporsional terhadap masukannya. Yang kedua, saturasi. Saturasi adalah ketika masukan dibesarkan sampai nilai tertentu, keluaran tidak bertambah besar tetapi hanya menunjukkan nilai yang tetap. Selanjutnya, logaritmis. Maksudnya adalah sesuai dengan namanya, bila masukan bertambah sebesar secara linear, keluarannya bertambah besar secara logaritmis. Yang selanjutnya, kuadratis. Maksudnya adalah sesuai dengan namanya, bila masukan bertambah besar secara linear, keluarannya pun bertambah besar secara kuadratis. Nah, ini prinsip-prinsip kerja sensor. Intinya di sebuah transducer itu adalah adanya sensor. Jadi transducer itu adalah alatnya, sedangkan sensor itu adalah alat untuk pendeteksinya. Yang pertama, prinsip fotovoltaik. Besaran yang diindra adalah cahaya. Cahaya yang diubah menjadi tegangan antara dua bahan berbeda susunannya. Yang kedua, prinsip piezoelektris. Besaran yang diindra menyebabkan perubahan terhadap tegangan V dan muatan Q yang ditimbulkan oleh sejenis kristal. Yang ketiga, prinsip elektromagnetik. Besaran yang diindra mengubah flux magnetis yang kemudian mengubah suatu tegangan V. Prinsip kerja sensor selanjutnya, prinsip kapasitif, di mana perubahan besaran yang diindra menyebabkan perubahan kapasitas. Prinsip induktif, perubahan sasaran yang diindra menyebabkan perubahan induktif. Yang selanjutnya, prinsip fotokonduktif. Besaran yang diindra mengubah hantaran konduktif atau rambatan resistan bahan semi pengantar melalui perubahan cahaya yang mengenai bahan tersebut. Yang ketujuh, prinsip reluktif. Besaran yang diindra diubah menjadi perubahan tegangan AC sebagai akibat perubahan lintasan relukstan di antara dua atau lebih komponen ketika rangsangan AC diterapkan pada sistem kumparan tersebut. Prinsip potensiometer, besaran yang diindra diubah menjadi perubahan kedudukan kontak geser pada suatu elemen hambatan. Yang kesembilan, prinsip resistif. Perubahan besaran yang diindra diubah menjadi perubahan hambatan suatu elemen. Dan selanjutnya terakhir, prinsip ukur.
Regangan besaran yang diindra diubah menjadi perubahan hambatan sebagai akibat adanya regangan. Biasanya pada 2 atau 4 cabang suatu jembatan Wheatstone. Prinsip termoelektris besaran yang diindra adalah suhu dan transducer bekerja atas dasar efek Seebeck, efek Thomson, atau efek Peltier. Sekarang macam-macam stimulus atau besaran fisik dari sebuah sensor maupun transducer. Yang pertama akustis berupa gelombang ya berbentuk frekuensi, amplitudo, fase, berupa kecepatan, rambat, dan spektrum dan sebagainya. Yang kedua bentuk elektris berupa arus, tegangan, medan, konduktivitas, permitivitas, dan lain-lain. Bentuk yang ketiga bentuk magnetis berupa medan, medan amplitudo, medan polarisasi, medan fase, medan spektrum, flux, permeability, dan lain-lainnya. Bentuk optis berupa gelombang, amplitudo, frekuensi, fase, spektrum, kecepatan, pantulan, penyerapan. Dan bentuk termis bisa berupa temperatur dan lanjut terampat panas. Sedangkan bentuk mekanis berupa posisi, kecepatan, tekanan, tarikan, kerapatan, percepatan, ketinggian, ketebalan massa, dan lain-lainnya. Selanjutnya di jenis sensor berdasarkan sinyal output tadi berupa tentang sinyal inputannya, sekarang sinyal outputnya. Di mana sinyal outputnya sensor diskrit berupa dari sensor diskrit. Tegangan diskrit mempunyai keluaran tegangan low dan high. Sensor diskrit digunakan untuk menerjemahkan kedua kondisi fenomena saja, baik fisis yang kontras ke dalam kode biner, kedua jenis saja. Sensor digital memiliki data keluaran dalam bentuk biner digital, sehingga langsung dapat dihubungkan pada sistem bus yang terdapat di PLC. Sensor digital mempunyai keluaran serial paralel sensor analog. Sedangkan sensor analog atau sensor kontinu bekerja dengan cara mengubah fenomena fisis ke beberapa listrik yang dapat diukur dalam bentuk arus dan tegangan. Transducer dibagi menjadi dua, ada transducer pasif dan transducer aktif. Yang pertama, transducer pasif, yaitu transducer yang dapat bekerja bila mendapat energi tambahan dari luar. Contohnya adalah termistor. Untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik, yaitu tegangan listrik, maka termistor harus dialiri arus listrik. Ketika hambatan termistor berubah karena pengaruh panas, maka tegangan listrik akan termistor juga berubah. Sedangkan transducer aktif yaitu transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Contohnya adalah termokopel. Ketika menerima panas, termokopel langsung menghasilkan tegangan listrik tanpa membutuhkan energi dari luar. Nah, ini yang selanjutnya, pemilihan suatu transducer sangat tergantung kepada kebutuhan pemakaian dan lingkungan di sekitar pemakaian. Jadi tidak sembarang. Yang pertama, kekuatannya, maksudnya adalah ketahanan atau proteksi pada beban lain, beban lebih gitu. Yang selanjutnya, linearitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan karakteristik masukan keluaran yang linier. Selanjutnya, stabilitas tinggi, yaitu kesalahan pengukuran yang kecil dan tidak begitu banyak terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan. Yang keempat, tanggapan dinamik yang baik, yaitu keluaran segera mengikuti masukan dan dengan bentuk dan besaran yang sama pula. Yang kelima, apabila repeatability, yaitu apabila kemampuan untuk menghasilkan kembali saluran yang sama ketika digunakan untuk mengukur kebesaran yang sama dalam kondisi lingkungan yang sama. Contohnya di saat ini dan besok dan lusanya di tempat yang berbeda, dengan variabel-variabel yang sama. Yang selanjutnya harga. Meskipun faktor ini tidak terkait dengan karakteristik transducer sebelumnya, tetapi dalam penerapan secara nyata seringkali terjadi kendala serius sehingga perlu dipertimbangkan. Demikian hasil penjelasan kami tentang sensor dan transducer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Terima kasih.